Anita, saya kelas 11 MIPA 2 ruangan 3. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan fisika. Mari kita jawab pertanyaan pertama. Mengapa balon terbuat dari karet bukan dari plastik? Alasan mengapa balon terbuat dari karet adalah sifat-sifat elastis dari bahan-bahan seperti karet, lateks, atau kain nilon yang dapat membuat balon mengembung saat ditiup. Dilansir dari Scientific American, saat balon ditiup, triliunan polimer dalam materialnya akan lurus dan meluncur satu sama lain. Embusan udara pertama yang meluruskan polimer, dan setelah itu setiap embusan bekerja untuk mendorong polimer satu sama lain bekerja melawan gaya yang menariknya kembali. Jika balon dibuka dan udara di dalamnya dikeluarkan, polimer akan tertarik kembali dan balon pun mengempis. Balon yang terbuat dari karet, lateks, atau kain nilon hanya sampai batas tertentu. Jika balon ditiup hingga mencapai ukuran yang sangat besar, ia akan mencapai titik tertentu dan membuat bahannya pecah. Jadi, itulah kesimpulan mengapa balon terbuat dari karet dan bukan dari plastik. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Mengapa pegas jika ditarik berlebihan menjadi tidak bisa kembali ke ukuran semula? Pegas merupakan benda elastis. Setelah mengalami deformasi, maka benda ini akan kembali pada bentuk semula. Deformasi adalah perubahan ukuran atau bentuk suatu benda pada saat dikenai gaya. Setelah mendapat gaya, molekul pada benda akan bereaksi dan menghambat proses deformasi. Namun, bila tekanan besarnya lebih besar dari batas elastisitas, maka benda tersebut akan rusak atau patah. Jadi, pegas tidak boleh ditarik atau ditekan terlalu kuat melebihi batas elastisitasnya karena akan patah, rusak, atau tidak dapat kembali ke bentuk aslinya akibat adanya tekanan yang melebihi batas elastisitas ini. Pertanyaan yang ketiga. Sebutkan faktor yang mempengaruhi besarnya stres pada benda. Stres atau tegangan menyatakan perbandingan antara gaya dengan luasan yang mendapat gaya. Bila dinyatakan dalam persamaan, ditulis sebagai tau sama dengan F per A, dengan tau sama dengan tegangan dengan satuannya Newton per M persegi, dan F sama dengan gaya dengan satuannya Newton, dan A sama dengan luas bidang yang dikenai gaya dengan satuan meter persegi. Menurut persamaan tersebut, nilai tegangan akan semakin besar apabila 1. Gaya besar, 2. Luasan kecil, dan 3. Gaya besar dan luasan kecil. Pertanyaan yang keempat. Jelaskan karakteristik benda yang memiliki nilai strain kecil. Strain atau regangan merupakan perubahan relatif ukuran atau bentuk suatu benda yang mengalami tegangan. Besarnya regangan bergantung pada elastisitas benda. Semakin kecil nilai strain, maka benda tersebut memiliki nilai modulus yang besar. Artinya, benda tersebut tidak memiliki elastisitas dan lebih kaku, sehingga sulit mengalami perubahan. Jadi, karakteristik benda yang memiliki nilai strain kecil adalah kaku, tidak elastis, dan sulit mengalami perubahan. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Jawabannya, perbandingan tegangan dan regangan pada grafik yang linear disebut dengan modulus Young. Modulus Young disebut juga modulus elastisitas. Modulus Young memberi gambaran mengenai ukuran ketahanan pada benda terhadap perubahan panjangnya. Jadi, jika benda memiliki modulus Young yang besar, artinya benda tersebut memiliki elastisitas yang besar atau ketahanan pada perubahan panjangnya besar.